Assalamualaikum, selamat malam, sahabat cahaya ke depan semuanya. Salam sejahtera untuk Anda semua. Kembali di malam ini, hari Minggu tanggal 20 Februari 2022, saya membuat sebuah audio catatan harian yang berisi pencerahan, berisi curhatan, dan tentunya berisi pengalaman dari apa yang sudah saya alami di hari ini, yang siapa tahu menjadi solusi, menjadi inspirasi bagi Anda untuk menjalani hidup supaya lebih nyaman, lebih baik, dan tentunya penuh dengan kemudahan, penuh dengan keajaiban. Hari ini, hari Minggu, saya membuat audio ini jam 22:47. Di luar sana hujan deras, dan mungkin di tempat Anda juga hujan. Ketika hujan, kita bersyukur bahwa Tuhan memberikan hujan, menurunkan airnya untuk membuat tumbuhan dapat hidup, tanah menjadi subur, kemudian hewan-hewan yang butuh air juga dapat airnya, sungai mengalir. Jadi bersyukur ketika hujan, dan kita juga menikmati hujannya sebagai keberkahan. Hujan yang baik adalah hujan yang selalu kita syukuri. Terkadang banyak orang menggerutu ketika hujan, apalagi nih ketika dia di jalan dan hujan tuh hujan basah lagi. Padahal basahnya juga itu air. Jadi dinikmati saja, dan jangan mudah menggerutu terhadap sebuah kejadian. Jangan mudah marah dengan banyak kejadian. Dikit-dikit marah, dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit menggerutu, protes dan sebagainya. Ini sesuatu yang menguras energi, jadinya Anda capek, jadinya Anda jadi ribet sendiri, kemudian jadi emosi negatif sendiri, dan efeknya tubuh Anda jadi tidak nyaman. Tubuh Anda jadi sering capek, sering letih karena Anda sibuk menggerutu, sibuk untuk merespon segala sesuatu dengan yang jelek, merespon segala sesuatu dengan negatif. Padahal bisa saja kita respon dengan sesuatu yang positif. Kita bisa respon segala sesuatu dengan hal yang baik saja. Daripada Anda merespon dengan sesuatu yang jelek, lebih baik Anda respon dengan sesuatu yang bersyukur, mungkin dengan hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang baik, supaya supaya dapatnya itu baik. Misalnya ketika anak Anda mecahkan gelas cetar gelasnya pecah, yang dimarahi siapa? Anaknya. Kamu tuh gelasnya pecah, ini gelas mahal. Saya kadang heran juga ketika ada seorang anak mecahin gelas, mecahin piring, anaknya duluan yang dimarahi seolah-olah lebih memilih kehilangan gelas atau mungkin kehilangan guci daripada anaknya luka. Kalau saya sama istri, ketika anak saya mecahkan gelas tadi gak sengaja, tadi sore anak saya nyenggol gelas dan pecah, istri saya bilang, sudah nak, enggak apa-apa. Gimana kakimu ada yang kena Awas minggir, diberesin ya gelasnya Nah, jadi kami memang tidak pernah memarahi anak ketika dia memecahkan sesuatu, benda atau apapun juga, karena buat kami buat saya lebih berharga anak saya daripada gelas, piring dan sebagainya. Kalaupun itu pecah ya sudah, biarkan pecah atau bisa diganti lagi. Tidak tidak menyalahkan anaknya, kemudian seolah-olah eman dengan gelasnya. Kita boleh negur, hati-hati anak ya, jangan diulangi lagi, hati-hati kalau jalan, hati-hati kalau lewat. Sebagian orang tua marah kan ya ketika ini gelasnya pecah gini, ngomel-ngomel Nah, ayo mulai sekarang coba kita respon semua kejadian dengan hal yang baik, dengan hal yang menyenangkan. Saya jamin pasti hidup Anda penuh kenyamanan, penuh kedamaian, dan tentunya penuh dengan kemudahan. Respon yang muncul itu adalah efek dari program yang ada di kepala kita. Kalau program Anda isinya marah-marah terus, isinya jelek, pasti responnya selalu negatif, responnya selalu jelek. Dan kalau responnya jelek, maka tentunya hidup Anda penuh dengan kejelekan, hidup Anda penuh dengan kesusahan. Nah, tentu tidak mau kan hidupnya susah, hidupnya tidak nyaman, hidupnya penuh dengan kejelekan. Makanya mulai sekarang hati-hati ketika merespon sesuatu. Ngomongin respon, tadi saya memberikan kelas AMC online ke seorang
bapak ya, laki-laki dari Lampung. Dia seorang pengusaha di bidang konstruksi. Tadi dia cerita bahwa kenapa belajar AMC, karena dia merasa bahwa apa yang dijelaskan di Cahaya Kehidupan, apa yang dia dengarkan, dia tonton di Cahaya Kehidupan itu berhubungan dengan apa yang dia alami gitu. Dia merasa sudah membuat motivasi ke dirinya, sudah merasa berpikir yang baik, sudah merasa positive thinking. Tapi kenapa hidupnya jadi susah? Bahkan dia belajar juga karena dia mencoba membeli buku Alfa Telepati. Dia coba ke pacarnya tiba-tiba ngeblok dia. Ketika dia coba Alfa Telepati, kata dia 3 hari pacarnya membuka blognya dan menghubungi lagi gitu, sehingga dia berarti ngefek gitu. Ini berarti luar biasa, sehingga dia belajar AMC-nya supaya lebih paham lagi. Nah, ngomongin tentang respon di AMC, itu kita belajar bagaimana mengendalikan pikiran. Merespon yang positif, merespon yang baik berarti adalah mengendalikan pikiran supaya menghasilkan hal-hal yang baik, supaya menghasilkan hal-hal yang positif. Nah, itulah tujuannya kenapa perlu belajar AMC. Seperti si Mas tadi mengatakan, ternyata berarti saya salah kalau mikir seperti ini. Saya salah ketika berpikir bahwa kalau saya punya bisnis nanti saya nggak bisa ngurus keluarga, saya nggak bisa kuliah. Nah, Mas ini pengen sekolah lagi sebetulnya, tapi karena dia setelah kuliah nih, dia merasa nggak bisa ngurus bisnis, akhirnya bisnisnya turun, kata dia. Nah, hal seperti ini sebetulnya memang butuh untuk dicurhatkan, butuh dicerita, butuh dijelaskan. Dan kenapa saya buat kelas AMC online 1 persatu, supaya ya bisa seperti ini, bisa bebas ceritanya, nggak perlu sungkan-sungkan cerita pacarnya seperti apa, calon mertuanya gimana. Karena ketika kelasnya 1 persatu, maka Anda bebas bertanya, Anda bebas cerita, dan tentunya saya pun juga tidak lagi nggak lagi mikir-mikir untuk ngasih solusinya. Kalau banyak orang kan saya masih harus menghargai pasangan yang lain karena waktunya kebagi jadi banyak. Tapi ketika kelasnya 1 persatu, saya bisa hanya ngurusin satu orang peserta, dan pesertanya juga curhat seluruhnya dengan terbuka. Nah, merespon harus dengan kebaikan. Termasuk ketika Anda dibully sama orang, Anda dihina sama orang, Anda dijelekkan sama orang. Coba deh respon dengan baik. Nggak usah membalas dengan kejelekan juga. Ngapain gitu? Kalau bisa kita balas dengan baik, ya balas baik saja. Tidak perlu ikut marah-marah, tidak perlu ikut kemudian sama-sama menjelekkan, percuma. Karena kalau Anda jelek sama orang, Anda berpikir jelek sama orang, Anda sedang menyebarkan energi jelek dari kepala Anda kepada sekitar lingkungan Anda. Sehingga efeknya hidup Anda penuh dengan ketidaknyamanan. Ketika saya misalnya di kantor ya ketemu teman, kemudian ada yang tanda kutip guyon tapi nyelekit gitu ya, artinya membuat sebel, ya sudah, saya tidak balas, saya bilang senyum, saya ketawa, oke gitu. Nggak perlu kita membalas dengan kejelekan, capek. Kita bisa bermain-main dengan pikiran kita menjaga dengan baik, dan kita respon dengan hal yang positif. Ingat tujuannya supaya hidup kita baik. Tentu semua orang ingin hidupnya baik, ingin hidupnya menyenangkan. Karena itu mulai sekarang berpikirlah yang baik dan menyenangkan. Sadari ini dan renungkan. Selamat malam, selamat istirahat, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.